ini masih ada Yuzong, Lapu-Lapu juga masih bisa. Semenjak adanya Brave Might, itu bener-bener oke banget Lapu-Lapu menggunakan Brave Might. Diikuti dengan Yuzong seperti yang dikatakan oleh Aul tadi. Power di XP, ditambah lagi ya damage lah. Bisa dibilang damage-nya bakalan lebih masif dibandingkan dengan Uranus. Tapi kalau untuk ROM-nya ngebawa ke arah Edith yang bisa hybrid, menurutku untuk ROM damage kayaknya susah sih untuk di game kedua selain Edith ya. Menurutku. Masih ada Kufra kan tadi buat Nokia ya? Iya, masih ada Kufra lah. Masih ada opsi-opsi ke arah sana-sana nih. Karena ternyata sekarang linknya yang masih menjadi respect band juga untuk Jordan Legends kali ini. Menuju ke arah band ketiga nih dari EVOS Icon. Kalau dari sebelumnya ada Eve dan Arlott, berarti ini entahlah salah satu mungkin akan bisa dilepas. Bisa saja. Bisa aja, karena masih terbuka juga kesempatannya untuk Eve Arlott ini diamankan. Tapi masih ada Fanny juga nih yang belum masuk ke deretan hero band. Fanny, Arlott, Valentina, Eve ya? Eve. Yang masih belum kelihatan di band. Tapi ternyata my Arlott own di band terlebih dahulu oleh teman-teman dari EVOS Icon. Nah, pertanyaannya adalah Jordan Legend ini mau kontes ke arah mana? Kalau mereka ngeband ke arah Valentina, seenggaknya ada Eve di tangan EVOS. Dan EVOS pun tahu bahwa untuk sekarang, Hero Dive ini tuh seenggaknya udah diminimalisir lah dengan hilangnya Joy, Link, dan juga Kadita. Fanny band berarti? Fanny band bisa. Band biar kayak ya udah dia dapet Eve, bisa dapat Valentina. Setidaknya Iya, ada pertukaran yang adil lah di area middle-nya. Tapi kalau menurutku ya, dengan gameplay dari Jordan Legends di game pertama, menurutku EVOS ngambil Valentina sih. Karena kalau nge-build ke arah Eve, bakal dipepet-pepet juga gitu kan. Ditabrak sama terus. Jordan Legends. Dan ternyata yang di-ban adalah Uranus. Fanny pun dibuka dengan begitu lebarnya untuk teman-teman dari EVOS Icon. Nah, pertanyaan besarnya adalah apakah Nia salah satu player dari Fanny? Harusnya iya ya, karena Harusnya ya. Karena kalau ngelihat pola bandnya ini benar-benar target banget ke arah assassin, harusnya itu menjadi power. Tapi kalau misalkan diamankan, untuk pertama mungkin terlalu riskan, banyak banget counter-counternya juga. Dan hero untuk Gamoranya selalu diprioritaskan ya untuk EVOS Icon. Tapi kalau kita ngelihat ke arah EVOS Icon, iya juga sebenarnya. Untuk pattern jungle yang diambil oleh EVOS Icon, itu dari Tas, Sujin. Itu mereka bisa Fanny semua tuh. Harusnya Nia juga bisa Fanny sih. Minimal ya persyaratan. Tapi maksudnya bukan jadi beban ya. Bukan nih. Tapi ternyata ya balik lagi seperti yang dikatakan oleh Aul tadi, pengambilan ke arah Kufra pun bisa dibilang secara tidak langsung melakukan deny pick terhadap jikalau adanya Fanny di tangan EVOS Icon. Nah, mengingat dengan adanya mid lane yang sudah diambil oleh EVOS Icon, mungkin saja mereka bisa mengambil ke arah hero yang lain untuk sekarang. Bahkan kalau mereka ngambil Fanny pun sekarang juga sebenarnya nggak masalah, karena yang kepikiran dari counter Fanny menurutku itu sekarang Sylvana sih yang seenggaknya masih bisa masuk lah gitu loh. Masih bisa nyelip-nyelip lah. Tapi ngambil Farsha. Oke, bakal coba untuk beradu high ground ya dari Farsha yang diamankan. Untuk Jordan Legends, tapi dari EVOS nih, mereka bakal langsung ngamanin 2 hero sekaligus. Balik lagi, di mana Farsha ini menjadi backline. Butuh 1 atau 2 hero yang bisa lompat ke arah belakang, yang bisa main front to back. Seperti kayak tadi Yuzong. Atau mau main split push dengan Hayabusa juga masih bisa. Lapu-Lapu bisa sebenarnya Lapu-Lapu juga bisa. Iya, oleh EVOS. Cuman satu hal yang pasti menurutku dari Jordan Legend ya, dengan pengambilan ke arah Farsha, harusnya gameplay mereka udah mulai berbeda sih. Karena ini Farshanya kalaupun emang punya wings by wings, nggak bisa keep up dari segi skill source-nya. Karena cooldown-nya kan lumayan lama ya. Masih bisa main mepet-mepetan. Tapi ternyata untuk dari EVOS, kita masih belum tahu nih untuk jungle bakal diisi sama siapa. Udah ada Fredin, udah ada Cho. Ini flex pick banget yang ngebuat mungkin bisa mengecoh juga teman-teman dari Jordan Legend. Tapi setidaknya pengambilan ke arah Fredin dan juga Cho, justru menurutku ini jadi kayak playstyle yang ingin diambil oleh EVOS Icon. Main mepet-mepetan. Territorial power dari Yves untuk di arah early menurutku bakalan lebih kuat dibandingkan dengan Farsha. Karena kenapa? Early game dari Farsha, damage itu masih belum terlalu masif. Tapi kalau kita ngelihat ke arah Yves, seenggaknya slow-nya itu bikin bete banget. Nice pick. One-one ini bakal mudah banget untuk bisa menghindari Yves. Yang kita tahu ya, dia marksman yang sangat-sangat aktif ya Bun untuk di kali ini. Dan berhadapan dengan adanya juga Cho. Oke, dia kan punya anti-CC juga. Tapi menuju ke arah banning phase yang kedua nih. Gold lane-nya belum kelihatan dari EVOS. Bakal coba untuk dipersempit lagi. Cloud bisa mereka tutup. Dan ini power pick juga untuk Doma. Karena kan tadi udah pakai Leslie, Cloud mereka udah gak bisa pakai lagi. Dan kemungkinan besar bakal ditutup sih sama Jordan Legends. Untuk sekarang sih dari EVOS ya Cloud ya.
Yang dikatakan oleh tapi juga langsung nge-bannya karena Minchitar untuk membiarkan one-one-nya bebas. Tapi sebenarnya kalau aku lihat ya, untuk sekarang dengan adanya Chow, Fredrin, dan juga Yves, entah kenapa tiba-tiba aku keinget adanya Benedetta di era XP. Benedetta XP. Iya, kan nggak ada Minchitar juga. Iya, walaupun sebenarnya kayak Fredrin sekarang tuh udah mulai shifting ke era XP lagi ya. Nah, apalagi ini juga salah satu hero yang suka juga dipakai sama Psychots gitu kan dengan adanya Fredrin. Balik lagi dari cowoknya juga masih fleksibel banget, tapi ternyata Hayabusa yang ditutup oleh Jordan Legends. Berarti membuka kesempatan nantinya ada Cloud untuk Douma. Iya, ya karena balik lagi ini untuk sekarang EVOS masih flash pick ya. Masih belum benar-benar pasti banget jungler siapa. Tapi sejauh ini, seenggaknya assassin yang bisa masuk ke arah belakang tuh udah diminimalisir lah. Hanzo. Ya Hanzo sih masih ada sih ya. Hanzo. Tapi seenggaknya Hayabusa dan juga Ling udah di-ban. Lancelot juga sudah tidak bisa digunakan. Tersisa tinggal Hanzo dan Hellcard bisa tapi tadi pulangnya susah. Ya? Tadi ada Karina ya? Kalau nggak salah ya. Tadi ada Karina juga ya. Cuman kalau Hellcard pulangnya susah karena kenapa? Itu ada Kufra. Benar. Pulangnya. Loh, tapi ternyata Yuzongnya ditutup sendiri oleh EVOS Icon ya. Sebenarnya balik lagi ini berarti masih fleksibel pick lagi untuk EVOS Icon. Dimana Fredrinnya bisa ditaruh di jungle, bisa ditaruh di XP. Tapi untuk kali ini dari Jordan Legends mereka akan langsung mengamankan satu hero terlebih dahulu sebelum nanti EVOS Icon akan mengambil atau membuka dua hero terakhir mereka. Iya, karena kalau untuk Jordan Legends bisa dipastikan untuk sekarang masih belum ada jungle-nya sih mereka. Dan melihat dari segi power, durability-nya udah cukup oke dengan Kufra. Tapi emang masih agak cukup tipis lah. Ngambil ke arah assassin masih works. Tapi apakah mereka akan mengambil ke arah assassin? Enggak ternyata. Langsung ngambil ke arah Mantis. Untuk sisi power ditambah lagi dengan durability dari segi frontline-nya. Menyisakan sisa tinggal XP laner saja ya dari Jordan Legends. Dan menurutku untuk XP laner hybrid boleh sih. Maksudnya yang nggak tebal-tebal banget. Tapi masih ada damage juga gitu. Lapu-lapu gitu ya. Grok. Bisa sih digabung sama Kufra. Kombo-kombo ya. Iya. Oke, tapi dari EVOS Icon, mereka bakal mengambil ke arah mana nih? Dan menjawab juga nantinya keberadaan dari Freddy dan Chow ini akan kemana? Itu dia. Walaupun sebenarnya Chow sekarang lebih banyak banget untuk muncul di area ROM ya. Yes. Udah jarang banget untuk melihat adanya Chow di XP. Tapi Gold Lane juga mereka masih belum kelihatan nih. Ke arah manakah Gold Lane yang akan mengarah di tangan Douma? Cloud kah? Karena menjadi power dan Fanny menjadi jawaban untuk EVOS Icon. Dan seperti yang dikatakan oleh Choji tadi, dengan adanya Kufra seenggaknya ada sedikit power lah untuk bisa meng-counter ke arah Fanny. Walaupun emang bisa dibilang masih bukan menjadi sisi pasti lah. Bukan sisi yang benar-benar ngelok banget ke arah Fanny. Tapi inget, BT-nya Fanny sekarang adalah kena sisi dikit kabelnya putus. Jadi seenggaknya kalaupun Kufranya tidak bisa menggapai ke arah Fanny, Mortal Coil dari Martis pun juga masih bisa mengganggu pergerakannya Fanny dari EVOS. Berarti XP-nya mungkin butuh satu tambahan sisi kah? Iya, makanya Grok tadi. Grok atau Terizla? Bisa sih. Nah, Terizla atau mau ke arah Lapu-Lapu juga masih oke lah ya untuk mengejar. Dan Lapu-Lapu yang langsung diamankan untuk Jordan Legends. Dan ini menjadi match point ya untuk mereka dengan munculnya Fanny di tangannya. Menjadi sebuah kejutan juga. Tapi kalau kita ngeliat dari segi draft picknya Jordan Legend, mereka sebenarnya masih ada sedikit chance untuk bisa agak-agak ngerusuh lah ke dalam dari jungle-nya EVOS. Cuman dengan adanya Fanny sepertinya tempo mereka untuk musuh kayaknya udah mulai ditone down sedikit karena kita tahu bahwa Fanny di era early ini cukup meresahkan. Iya, dan apalagi nantinya One dan Farsha bakal jadi target terus-menerus ya. Tapi buat MDL Arena masih semangat gak? Mana suaranya MDL Arena? Mana coba. Mana suaranya MDL Arena? Nah, masih semangat. Mantap Besti. So, emang penuh banget ya kursinya. Rame banget ya. Kali ini match point untuk Jordan Legends dan EVOS Icon. Mereka harus menyamakan keadaan terlebih dahulu. Dan ini dia game yang kedua di match ketiga di hari ini. Oke, so kita akan langsung saja menyaksikan Jordan Legend melawan EVOS Icon di game yang kedua. Dengan adanya Fanny yang harusnya mereka bakal coba untuk balas agresif ya di game kali ini dengan Little Ignition yang dibawa di tangannya. Datang atau pulang. Waduh, tapi kita lihat udah ada sebuah agresivitas di mana Gamora ketabrak dan udah mulai kecicil dari segi HP-nya. Dengan damage yang disumbangkan pula di tangan dari Vebs, Palevi bakal coba untuk mengejar pula keberadaan dari Vebs-nya. Membuat akhirnya dari kedua mid laner udah mulai kecicil masing-masing. Yes, dan balik lagi seperti yang Joji katakan ya. Untuk dari segi agresifnya itu bakal ditone down banget. Kelihatan bahwa Jordan Legend itu cuman ngerusuh di arah mid lane tipis-tipis. Nggak terlalu invasi banget kayak sebelumnya lah.
Tapi kalau kita ngeliat dari segi power laning ya, Ranadex melawan Doma. Ranadex di game kali ini menggunakan 1-1. Menurutku untuk di arah early game, Ranadex sih kayaknya bakal ada kesusahan. Karena pasti bakal dipok dengan Art of Thievery dan juga attack speed yang lebih banyak dipegang oleh Cloud. Ya dengan coba main aman dulu kali ya. Iya. Ranadex-nya mundur-mundur dulu. Betul. Bermain di dalam satu outer turret. Tapi nampaknya kali ini Psychots yang udah mulai kecicil juga sedikit demi sedikit. Membuat dia harus mundur teratur. Dan bahkan lihat kali ini Ranadex yang akan menjadi target operasi di mana Nea kali ini mendapatkan first blood-nya. Tapi dihambat pergerakan pulangnya di tangan dari Nokia walaupun masih ada satu damage terakhir. Yang masuk membuat dari Nea berhasil dipanis di area bawah. Wah ini trade yang bakalan bener-bener enak banget. Karena kenapa Nea hilang, buff-nya juga hilang. Setidaknya 2 menit ke depan, pergerakan dari Nea ini bakalan bener-bener terbatas sekali. Itu predict move gak sih? Nongkianya udah tahu dia nungguin di situ. Nifani bakal lewat situ. Dan akhirnya di pick off dan menjadi pertukaran yang gak worth it gitu. Dengan adanya gold lane ditukar dengan jungle. Itu kalau Coci yang jadi coverannya, Coci bakal maju. Makanya. Tahan gitu loh. Ini kita gak jadi pro player ya. Iya betul banget. Benar juga. Tapi ini dia untuk turtle pertama yang sudah spawn presented by KFC Jagonya Ayam. Apakah akan dikontes? Mengingat bahwa Nea untuk sekarang baru ingin mengambil ke arah purple buff-nya yang ternyata dilindungi oleh Wyvern. Ya, jadi ini diganggu terus-menerus. Iya. Wyvern lumayan membeli waktu di mana turtle-nya bisa diamankan di tangan dari teman-teman Jordan Legends. Dan bahkan kali ini Pak Levi berhasil untuk pick off di tangan dari Nokia karena peperangan itu karena Wyvern yang kemudian dan Psychots berhasil dihilangkan membuat dari Force Icon harus kehilangan 3 player dan Yas men-secure double kill-nya. Jordan Legends berhasil untuk bisa mendapatkan pula purple buff dari seorang Nea. Aku speechless sekali melihat power dari Jordan Legend. Itu kalau tadi kita perhatiin ya, sebenarnya dari Wyvern itu udah ditendang loh. Tapi di saat dia menggunakan Bravest Fighter, jadi dia tidak terkena sisi, damage-nya masih keluar, panenya pun mundur. Di saat dia tahu bahwa Bravest Fighter-nya sudah selesai, Neanya maju lagi nih ke depan. Tapi ternyata surprise, mother gitu loh ya kan. Ada teman-teman dari Jordan Legend yang berkumpul di depan sana. Dan Nokia juga tadi berani banget untuk ya udah ngasih badannya ke depan dan dia sempat ngelakuin Tyrant's Rage kan tadi ke arah dari Pahlevi. Dan akhirnya follow up damage dari teman-teman dari Jordan Legends yang siap. Membuat akhir peperangan berhasil untuk dimenangkan oleh Jordan Legends dengan adanya purple buff yang terinvasi, pick off terhadap 3 player dari Force Icon, dan agresivitas ternyata nggak berhenti nih Coji. Iya, ternyata masih dibawa trennya dari game pertama ya oleh teman-teman dari Jordan Legend. Power mereka ini sekalinya mereka mendapatkan sedikit pijakan saja untuk melakukan invasi, mereka langsung melakukan hal tersebut. Tapi ternyata out of nowhere, Pep bisa kembali. Yap, bahkan kali ini bakal coba untuk dipanis kembali di mana Pahlevi bakal coba untuk mundur dan mengeluarkan satu buah flicker, tercicil lagi dengan satu buah decimate killing spree. Diamankan di tangan Fabs menjadi sebuah kompensasi yang harus dibayarkan atas hilangnya Fabs tadi di arah middle. Yes, lagi dan lagi teman-teman dari Jordan Legend pun sudah mulai mendapatkan pijakan mereka dengan total 5 kill poin, ditambah lagi dengan perbedaan yang kota di angka 1200 membuat Jordan Legend sepertinya ini untuk laning udah mulai bisa bebas-bebas nih. Ya, dan Gamora tadi juga harus mengeluarkan flicker defensif ya. Ini menjadi informasi yang cukup penting juga di saat nantinya ada team fight, Gamora punya flicker, gak ada escape tambahan lagi. Dan Turtle yang kedua sekarang sudah mulai di set up terlebih dahulu di tangan teman-teman dari Jordan Legends saat di zoning out. Sudah mulai terjadi di mana Fabs harus mundur, tapi itu hanya pancingan aja. Membuat dari seorang Yansnya aman-aman aja nih untuk bisa men-secure Turtle yang kedua. Iya, tapi kita bisa melihat bahwa dari segi itemnya pun ternyata Gamora sudah mengamankan ke arah Ice Queen One. Seenggaknya dengan adanya item Ice Queen One ini bakalan nge-support banget untuk ke arah Nea mengejar hero yang sekiranya ingin kabur dari Jordan Legend. Cuman kalau kita bandingkan emblemnya, ini adalah perbedaan yang bisa dibilang cuma dari segi talent core-nya aja ya. Yang satu Little Ignition kalau dari mid lane, dari Varsha ya. Kalau Yves-nya itu ngambil ke arah Encourage. Sama-sama bener-bener aja. Cuman menurutku yang benar-benar kelihatan berbeda adalah dari segi XP-nya. Ini ngambil satu ke arah Brace Mind, satu lagi ke arah Conclusive Blast. Ditambah lagi dengan main emblemnya pun ini satu tank satu fighter. Jadi yang tadi adalah yang satu durability karena HP, yang satu durability karena adanya sustain dari spell fam ataupun life regen yang bisa didapatkan. Selebihnya kalau kita ngelihat ke arah jungle sama-sama Season Hunter, sama-sama menggunakan Rapture, jadi nggak terlalu ada perbedaan dari segi jungle. Nggak terlalu berbeda jauh ya, Iya. tapi kali ini charge-charge yang meresahkan nih dari Nokia udah mulai terjadi. Palevi harus mundur terlebih dahulu dengan jet kuda terakhir, tapi nampaknya Palevi kali ini bakal diselamatkan dengan Remote Manipulation. Nokia dan Yas kali terjebak dengan satu buah Tyrus Rage yang begitu on point, membuat rekan-rekan dari Jordan Legends berhasil untuk selamat maupun Psychots kali ini hadir, di mana Yas berhasil untuk ditumbangkan, shutdown tercipta, tapi
lagi. Grab Gongseng from Ranadex. Berhasil membuat dari Gamora berhasil untuk dieksekusi. Maupun Cycle Sally ketinggalan dan gak ada escapability tambahan lagi dan harus merelakan nyawanya untuk ditumbangkan. Oke, 1 ditukar 3. Kalau nggak salah tadi ya. 1 tukar 3. Power di arah bottom lane ini langsung difokuskan oleh teman-teman dari Jordan Legend. Dan menurutku slow yang tadi dihasilkan oleh Gamora itu sebenarnya udah bagus banget. Tapi di counter dengan hal yang lebih baik lagi dari Yans. Dengan dijepit menggunakan Ashera Aura. Power yang dibawa oleh Jordan Legends itu langsung ke spike up. Kena sisi, nggak bisa melanjutin serangan. Nongkianya pun tadi survive untuk beberapa lama agar bisa ngebantu Ranadex bisa mendapatkan weakness point yang dibutuhkan. Ya, dan akhirnya terbang gitu ya. Akhirnya terbang begitu saja di bottom lane pun juga sudah hancur. Dan kalau seperti ini biasanya bakal ada terjadi pertukaran lane. Harusnya. Lawan Fredrin, 1-1 sangat-sangat bahagia. Samsakut bahan buka weakness point ya. Tapi oke, ada inisiasi kembali terjadi di mana Cyclops bakal coba untuk dipanis begitu saja dari sisi terakhir. Cyclops berhasil untuk dihilangkan menjadi terdeterminasikah ternyata tanpa adanya satu outer turret ternyata di arah bottom lane yang berhasil untuk diamankan di tangan dari Nea dan akan menjadi perfect tackle harusnya untuk Jordan Legend. Tapi sementara itu kita bisa melihat di arah bottom lane, inner turret dari Jordan Legend pun diambil oleh Nea. Split push maneuver sudah mulai dilakukan, bahkan dari segi playstyle sudah masuk ke arah gameplay 4-1. Karena kalau kita ngelihat dari power item yang dibawa oleh Nea, ini Fanny masih sama dengan kutukannya. Sampai ke arah late game dia bakalan fall off secara perlahan. Inner turretnya masih gak hancur ternyata ya. Oh masih ditahan masih ternyata. Ditahan karena ya masih menit ke-7 lah. Iya menit ke-7 juga. Dan kali ini Purple Buff kita lihat akan coba di-invade dengan adanya chance kali ini Sneaky Piki di arah belakang. Nongki akan mencari momentumnya, tapi masih ditarik ulur terlebih dahulu nih. Membuat dari Evo's Icon galau. Mereka mau secure ke arah Purple Buff atau men-secure ke arah satu dua outer turretnya di arah tengah. Tapi Nongkia mencoba langsung mengganggu, tapi nampaknya Nea tidak berhasil untuk bisa mendapatkan Purple Buff miliknya. Tapi dari tadi Aul perhatiin gak sih, sebenarnya team fight dari Jordan Legend itu kalau di game pertama masih kadang-kadang mepet-mepet ke river atau ke arah lane. Kalau sekarang itu sebenarnya tuh bener-bener ditekenin banget ke arah jungle. Alasannya satu, untuk bouncing ball dari Nongkia bener-bener nutupin banget pergerakan dari tadinya Nea. Ya, dan tadi Lancelot kan nggak terlalu dependent Purple Buff ya. Jadi ya udah diganggu aja yang ke sisi lainnya. Dan sekarang Fanny nggak ada Purple Buff ya bagaikan kita nggak makan KFC gitu ya. Tapi kali ini Nongkia kembali terjadi untuk Tyrant's Revenge yang menuju ke arah depan. Di zoning out abis-abisan, Konsil udah mulai terbuka juga nampaknya akan melakukan serangan kejut dari arah samping. Dengan adanya Doma yang sudah siap siaga untuk mundur terlebih dahulu dengan sebuah battle mirror image. Oke, Jordan Legend emang baru kehilangan satu turret aja. Tapi dari segi networknya ini udah bener-bener banding jauh banget sih. 3/9 dari segi kill point. Ditambah lagi dengan perbedaan network di angka 3000. Power dari Jordan Legend ini udah sangat-sangat sanggup sekali untuk melakukan invasi ke jungle terus-menerus. Bahkan kalau misalkan dari tadi kita perhatiin ya, sebenarnya ada Doma yang bakalan cocok untuk main mepet-mepetan. Asal nggak kena sisi dari Nongkia. Ya. Tapi sukanya kayak gini, Nongkia tuh selalu on point banget dari segi Tyrant's Revenge. Tapi 4/3 bukan hal yang baik, tapi dibalesin lagi dari Nongkia kali ini berikan menuju ke arah belakang. Membuat dari Gamora memaksa untuk menutup satu warrior manipulation, tapi Yans di sisi yang berlayar berhasil untuk dihilangkan. Nongkia mendapatkan diri dari Tyrant's Revenge, tapi di sisi lain Pahlevi menjadi pertukaran antara Yansnya dan bakal coba dikejar Ranadex begitu agresifnya. Mundur aja terlebih dahulu untuk bisa berfokus menuju ke arah Purple Buff, tapi ternyata ada yang ketahuan Cyclops. Pressure uratnya masih bisa dihindari dari Wyvern dan bakal langsung ditutup jalur pulangnya Nongkia. Membuat dari Doma kali ini akankah bertahan, tapi nampaknya tidak karena Doma pun berhasil untuk ditumbangkan. Oke, tadi sih Joji melihat dengan adanya Wyvern menggunakan flicker itu sebenarnya worth it. Kenapa Joji bilang worth it? Supaya Cyclops yang nggak regen, walaupun tadi lapu-lapunya kalaupun kena pressure nggak tumbang, tapi itu bakalan jadi prolong team fight banget. Dan itu bakal ngebuka chance banget untuk Doma bisa nge-follow up. Tapi dengan Cyclops yang udah bener-bener tipis, itu jadinya Doma pun bingung. Gue mau berlindung sama siapa? Cyclops gue udah tipis nih. Kalau dimajuin paksa, yang ada bakalan tumbang dua-duanya. Ternyata justru Domanya yang keculik dan tumbang. Wah, lagi-lagi ada yang keculik. Pahlevi berhasil terkena decimate dari Yans, membuat kali ini Evo's Icon harus bertahan dengan 4 playernya saja, di mana Lord yang sudah diamankan oleh Jordan Legends sudah berjalan di arah top lane. Oke, untuk dari segi pembuatan item ya, Cloud itu sebenarnya udah oke dengan Glowstone dan juga dengan Hunter Sword.
Tapi ya balik lagi, Nintara ternyata langsung dihancurkan oleh Jordan Legend. Maaf ya, saya deg-degan tadi Ya, ya. saya juga deg-degan dari nontonnya ini. Battle Mirror Image langsung mundur untuk masih bisa selamat loh Doma, walaupun kali ini ya sudah masuk dengan ada Steel Cable. Satu round dia masih belum cukup damage untuk bisa menumbangkan Wyvern di sana. Harus mundur terlebih dahulu. Dan kali ini Lordnya pun masih dibiarkan di arah top lane untuk nantinya ada push juga bantuan di arah tengah. Ini Wyvern udah tebal banget dan seperti itu power dari Nea. Dia ngilangin darahnya. Balik lagi itu adalah power dari Little Invasion juga yang bisa dia hasilkan. Cuman balik lagi, kalaupun yang ingin masuk ke depan sana, ini untuk arah frontline yang EVOS sih benar-benar tebal, harus tebal banget sih. Problemnya adalah Palevi dan juga Cyclops, untuk sekarang mereka benar-benar ketinggalan banget dari segi defense, membuat teman-teman dari EVOS pun nggak punya, dalam tanda kutip, calon yang bisa tahan badan di depan. Iya. Ditambah lagi dengan Palevi, dari awal game sampai sekarang, apakah ada Duel of the Dragon yang membuat momentum untuk EVOS? Karena balik lagi dia mau pick off-nya ke siapa? Itu dia. Vebs dia punya Purify. Yan sama Radadix punya Immune. Nendang Wyvern sama Nongkia patah kaki dia kan jadi agak cukup susah gitu loh. Cuma seenggaknya harusnya bisa ngambil ke arah Wyvern karena kita bisa ngelihat Wyvern itu baru jadiin satu item defense ke arah Guardian Helmet yang namanya 1550 HP. Sisanya untuk dari segi item defense itu baru ada Magic dengan adanya Magic Cloak ditambah lagi dengan adanya satu Warrior Boot. Jadi powernya sebenarnya masih bisa di pick up sama siapa? Sama Fanny dan juga sama Cloud. Ya. Kalau sampai Yan Setumbang, seenggaknya ini jadi bonus yang cukup oke atau tabungan yang cukup oke untuk dipecahkan oleh EVOS Icon dan seenggaknya mereka bisa melakukan Lord. Yap. Tipis-tipis dulu lah untuk dari segi turning point-nya. Nggak bisa langsung brek balik ke tangan EVOS. Tapi EVOS kan mereka harus sabar dulu nih. Mereka nggak bisa untuk mengamankan jungle-junglenya dan bahkan Purple dan Orange buff pun sudah berhasil diinvasi di tangan dari Yans. Dan split push adalah kunci sih. Ya. Yang dimana bisa dapetin berbagai macam objektif juga. Ini antara daerah teman juga di arah atas. Dan ini Wave Dragon-nya. Yang baru saja kita pertanyakan di mana Yans yang kali berhasil untuk di-pick up dari bawah Retribution. Dan Doma pun memberikan damage yang cukup sakit. Membuat tadi Jordan Legends kali harus mundur. Tapi nampaknya ada yang ketinggalan sendiri. Tapi Wyvern terlalu kuat untuk berada di lini depan. Sehingga dari EVOS Icon pun butuh waktu untuk bisa menumbangkan Wyvern. Dan bahkan gak ke-pick up sama sekali. Nongkia tadi udah nge-charge tadi defense-nya. Tahan, Tapi nggak ada flicker, jadi nggak jadi maju. Nggak ada flicker. Bahkan kalau kita ngelihat ke arah Nokia ya, powernya dari tadi tuh bener-bener bagus banget dalam membuat momentum hingga dia pun nggak tumbang sama sekali. Sampai sekarang 2 kill, 0 dan juga 9 assist. Yap, dan untuk saat ini 3 base turret yang tersisa untuk EVOS Icon. Mereka harus bertahan dengan adanya Lord yang sekarang sudah mulai dieksekusi di tangan dari Jordan Legends. Lo ingat adalah Lord yang enhance, tapi nampaknya EVOS Icon mereka nggak akan merelakan Lordnya begitu saja diamankan. Dan bahkan kali ini ada Thanos yang terjebak sendirian. Palevi again berhasil untuk di-pick off sehingga EVOS Icon mereka kalah dalam segi kuantitas. Mereka akankah memaksa untuk bisa melakukan adanya kontes? Tapi nampaknya tidak, karena power of retribution yang dimiliki oleh Nea sekarang berfokus untuk split push aja di arah bawah untuk mendorong lane-nya terlebih dahulu. Iya, bahkan balik lagi, Psychot pun sebenarnya masih cukup kuat untuk bisa tahan di depan sana. Tapi problemnya adalah, kalaupun dia bisa nahan, Mortal Coil bakal membuat dia terombang-ombang ke belakang. Terombang-ambing ke belakang, otomatis front line dan juga untuk di line up belakang itu bakal nyatu. Dan itu justru bakal enak banget untuk Vebs. Yep. Yang ngebuat area on-frame power dari Jordan Legends ini cukup menakutkan lah untuk teman-teman dari EVOS Icon. Apalagi dengan area yang sangat-sangat terbuka seperti di arah luar tadi. Tapi Nea akankah ketahuan tapi masih bisa recall. Masih aman. Saya deg-degan ya. Saya yang deg-degan. Maksudnya saya tahu gitu dia ada di situ gitu kan. Tapi bakal coba untuk dicari lagi. Dan mengamankan rumput-rumput atas hadirnya Nea untuk bisa melakukan split push. Iya. Dan kalau kita ngeliat dari Lordnya ya. Ini Lord seharusnya udah menjadi Lord yang sudah enhance. Jadi bakalan ada charge attack juga untuk ke arah mid lane-nya. Dan bahkan untuk dari segi manuvernya, lihat Nongkia tuh udah bener-bener pede banget. Masuk ke dalam turret pun juga gak masalah gitu loh. Dan sekarang balik lagi Wyvern. Dia menjadi salah satu serangan juga untuk Jordan Legends. Dan turret sangat-sangat untuk dihancurkan. Dan bahkan kali ini dari Gamora gak punya lagi HP yang terlalu banyak harus mundur. Tapi lihat Wyvern terlalu berani untuk menabrak arah depan. Tapi dengan ada Sabuat Tyrant's Revenge membuat dari Gamora berhasil untuk dihilangkan. Walaupun Vebs kali masih dihilangkan, tapi 2 untuk 2 shutdown tercipta. Membuat dari EVOS Icon mereka masih bisa bertahan. Walaupun Wyvern berhasil di pick off juga 3 tukar 2 EVOS Icon. Mereka masih bisa bertahan. Oke, kita bisa melihat bahwa EVOS Icon pun akhirnya mendapatkan sedikit nafas lega. Karena apa? Karena satu hal yang trigger dari Jordan Legend terlalu early, yaitu tendangan yang ditujukan kepada Wyvern pun mendapatkan beliau. Immortality sudah hilang, seenggaknya Wyvern hilang udah nggak ada frontrunner lagi. Sebenarnya tadi di backup sama Nongkia, tapi bisa dibilang telat beberapa detik di saat Wyvernnya Immortality pecah. Nongkia cuma dapat 1 player doang. Oke lah, numbangin.
Tapi berarti kan udah ada 2 hero yang bisa dibilang ataupun 2 player di posisi yang nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Membuat sisanya tinggal Ranadex, Yans dan juga Peps. Ya balik lagi, mereka untuk sekarang cukup tipis dari segi durability-nya. Lihat bagaimana tendangan tersebut langsung menuju ke arah belakang sana, Immortality pecah, ada bantuan dari Nongkia, tapi setelah itu ya udah dibalas lagi. Dari Nongkianya tumbang, Wyvern-nya sampai pakai Winter Punch untuk survive, tapi nggak bisa juga. Apalagi tambah di belakang sana ada Blazing Duet, membuat minion pun hilang dan akhirnya push potential pun diredam oleh teman-teman dari EVOS Icon. Yap, dan EVOS Icon tadi berhasil juga ya untuk dapetin outer turret di arah middle. Immortal sekarang sudah disegel dari tangan dari Psychots dan nampaknya kali ini Doma yang akan dilegasikan untuk bisa mendapatkan buff demi buffnya. Psychots kembali menjadi garda terdepan pastinya, tapi Doma kecicil. 2 kali tetes speed rise membuat kali dari Doma berhasil untuk dihilangkan dan bahkan kali Wyvern-nya maju menjadi garda terdepan untuk Jordan Legends dan Psychots pun harus merelakan nyawanya dan Immortalnya juga udah mulai terlepas dengan ada 4 player di Jordan Legends. Membuat dari Psychots harus hilang walaupun Wyvern masih bisa menghindari satu warrior manipulation walaupun di sisi lain ada Peps yang tumbang di tangan dari Nea. Oke, sengaja kalau kita lihat dari segi respawn 20 detik untuk Doma ini harusnya masih bisa melakukan defense, tapi Wyvern dan juga teman-teman dari Jordan Legend yang lainnya. Pertukaran mereka ini benar-benar tipis banget, cuman Peps doang yang hilang membuat Lord pun ini bakalan sangat-sangat available sekali untuk teman-teman dari Jordan Legend. Bahkan kalau kita lihat dari EVOS, ini Palevi udah 7 kali tumbang loh. Item defense bakalan tipis banget, tapi Nea masih memaksakan, ingat masih ada Kufra dari Nongkia. Yap, tapi nampaknya dengan coba percaya diri, tapi di gunting kan? Terus-menerus. Dengan ada sebuah mortal coil dan bahkan tershutdown sudah seorang Nea killing spree diamankan di tangan dari Yans dan Lord pun bisa diamankan tanpa adanya kontes sama sekali. Power dari Jordan Legend ini baru hari pertama cuy. Udah sebesar ini powernya. Wow. Sangat-sangat besar sekali. Bahkan Yans dengan dalam tanda kutip legendary 8 poin kill telah didapatkan di tangan Yans. Kalau kita ngeliat ke arah sisi yang berbeda, Ranadex sebenarnya menjadi follow up attacker aja untuk teman-teman dari Jordan Legend. Palevi, kita bisa lihat bahwa dia nggak kuat, sama sekali nggak kuat untuk bisa nahan ke depan sana. Iya, karena di counter balik ya. Iya, di counter balik. Kalaupun ada yang tendang ya, posisinya tuh langsung kayak ya udah kita inisiasi aja gitu loh, bukan dilepas teman kita, tapi kita serang balik. Itu mindset yang selalu dibawa oleh Jordan Legends dari tadi, bahkan maupun di dalam base turret pun dibantu sama Nongkia. Betul, dan itu buat akhirnya inisiasi-inisiasi yang harusnya dilakukan oleh Palevi ini tidak berhasil gitu ya. Dan karena dengan adanya penggagalan ya dari Jordan Legends yang selalu optimal, tapi kali ini Lordnya bakal coba untuk dikawal tipis-tipis. Base turret di Ratong Flame pun tidak bisa lagi dipertahankan di tangan dari EVOS Icon yang kembali hadir dengan ada sebuah berasa dan Nongkia again menciptakan momen di mana Doma yang berhasil untuk dihilangkan. Lordnya masih ada dan Psycho dihilangkan di tersisa 3 player saja dari EVOS Icon. Membuat dari Peps oke, masih bisa ditumbangkan. Immortal dan Wyvern berhasil dihilangkan pula dan Palevi. Bicara di West Dragon masih belum cukup. Dan balik lagi untuk Lordnya tidak ada yang melakukan finish off, membuat base turret